Mari kita mulai renungan pada hari ini. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu yang baru ini, hari yang baru, kesempatan yang baru, berkat yang baru Kau curahkan pada kami pada hari ini. Terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Kiranya hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi hati kami Tuhan, roh kami, jiwa kami Tuhan, sehingga setiap perkataan-Mu masuk dalam pikiran, jadikan hati jiwa roh kami bertumbuh berakar kuat Tuhan Yesus, dan berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memenuhi semua kehendak dan tujuan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, biarlah pasukan malaikat-Mu melingkupi kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Terima kasih Kau bernyata, berada dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, terima kasih untuk pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kami, kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Matius 13. Judul perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Ditulis juga di Markus dan Lukas. Kita akan baca di Matius ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tetapi sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, sehingga siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah membuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, lalu mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita akan baca di Markus ya, bagaimana Markus menulisnya. Dibaca ditulis di Markus 4 ayat 1 sampai 20. Di sini judul perikopnya sama, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subutnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberi rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang di luar sana sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur firman. Orang itu yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditabur, lalu ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kita baca bagaimana Lukas menulisnya ya. Kalau di Lukas ditulis di pasal 8 ayat 4 sampai 15. Coba kita baca. Judulnya masih sama, judul perikopnya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus,
Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena ia tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menggigitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hatinya mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka diibit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Inilah perumpamaan mengenai seorang penabur. Ini ya berarti saat Tuhan mengucapkan ajakan juru selamat dan ucapan ini ya, ucapan syukur dan bahagia itu di sela-sela ini ya, menceritakan tentang perumpamaan ini, karena ada perkataan Tuhan Yesus di sini ya, yang dikatakan Tuhan Yesus di judul perikop ajakan juru selamat dan ini ucapan bahagia dan syukur dikatakan ini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini perkataan Tuhan sendiri. Di sela-sela ini ya, di sela-sela menceritakan tentang perumpamaan ini. Nah, kita akan mencoba ini ya, membahasnya. Bagaimana Tuhan kita yang sangat baik menceritakan ini dalam perumpamaan. Pada hari itu keluarlah Yesus di rumah itu dan duduk di tepi danau. Saat itu Tuhan di tepi danau ya. Lalu Tuhan Yesus mengucapkan perumpamaan kepada mereka. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menggigitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, yang perlu kita garis bawahi, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tuhan berkata, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa itu? Kalau kita ini ya. Nah, kita coba baca di Lukas ya. Jadi saat Tuhan menabur firman Tuhan,
itu seumpama benih. Benih itu ada di dalam hati kita ya, dicurahkan Tuhan dalam diri kita. Nah, keadaan hati kita itu seperti apa? Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi saat ada yang mendengar firman itu, hatinya itu seperti keadaan di pinggir jalan. Saat dia mendengar nubuatan atau perkataan Tuhan, ada aja ya orang-orang, atau dikatakan di sini Tuhan ini ya, datanglah iblis. Kalau Tuhan ini berkata datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya. Ada saja tipu muslihat atau perkataan iblis yang membuat orang itu tidak melakukan apa menjadi firman Tuhan. Itu seumpama benih firman itu ada di pinggir jalan. Lalu iblis mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Bagaimana bisa berbuah? Tidak ada benih di situ. Di pinggir jalan benihnya itu diambil oleh iblis. Dan kalau tidak ada, dan kalau itu tidak berbuah, Tuhan katakan di sini, dikatakan di sini. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi yang tidak mempunyai apapun yang juga ada dari, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang daripadanya akan diambil daripadanya. Tuhan berkata, kalau benih itu tinggal dalam hati, ia akan berbuah 100 kali lipat, 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Akan diberi kelimpahan dari benih yang ada di hati itu. Tapi tergantung hati itu saat kita menerima itu, kita jaga hati atau tidak. Dikatakan juga ya, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu bergembira, gembiranya sesaat, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saat banyak hal yang terjadi dalam diri mereka meninggalkan Tuhan. Mereka pilih kesenangan yang sesaat. Mereka milih hal-hal yang membuat mereka nyaman. Dengan melakukan murtad itu, mereka aman. Usaha mereka aman. Dengan meninggalkan Tuhan, benih itu hilang. Karena tidak melakukan apapun alasannya ya. Mereka murtad. Karena apa? Terhimpit masalah. Kalau bersama Tuhan, hasilnya tidak ada. Karena banyak yang menyerang usaha mereka. Itu banyak terjadi di masa sekarang. Bagaimana Tuhan nanti akan memberi kelimpahan? Karena tidak ada benih firman di situ. Nubuatan-nubuatan Tuhan itu tidak ditaruh di hati mereka, dibuang di sampah. Ada lagi ya ini. Yang jatuh dalam semak duri ialah yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mereka tidak seperti Abraham, tidak seperti Daud. Abraham dilimpahi kenikmatan, tapi mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka semakin berakar, bertumbuh. Karena Daud sadar dia debu, butuh pertolongan Tuhan. Itu Daud seorang raja. Karena dia punya kesadaran tinggi bahwa dia butuh Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Maka persiapkanlah hati kita untuk menerima benih itu. Karena kalau ada benih firman dalam hati kita, dia akan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tapi kalau tidak ada dalam benih firman dalam hati kita,
itu akan diambil semuanya. Ya karena yang seperti dikatakan ya, Tuhan kan ini ya, datang membawa kapak yang berbuah akan dipertahankan, yang tidak berbuah akan ditebang. Tuhan seperti penampi, mana yang berisi dan yang tidak berisi. Yang tidak berisi akan jatuh di bawah dan dibakar. Maka Tuhan bisa berkata seperti ini, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi kelimpahan. Adakah benih firman Tuhan di dalam hati kita? Adakah benih-benih itu dalam hati kita? Kita cek, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, yang ada padanya akan diambil daripadanya, karena akan dibuang, karena tidak ada isinya. Selama masih hidup ini, mari kita berisi bagi Tuhan. Cek hati kita, sehingga apapun yang dikatakan Tuhan bisakah berakar, bertumbuh. Sehingga saat apakah hati kita itu seperti benih firman yang ada di pinggir jalan? Apakah keadaan hati kita seperti pinggir jalan, di mana iblis bisa mengambil benih firman itu dengan mudahnya, tipu dayanya, seperti yang dialami oleh Hawa? Coba cek hati kita. Kalau ada, itu akan berlipat. Tapi kalau tidak ada, yang ada pun akan diambil dan dibakar pastinya. Mari selama hidup kesempatan kita untuk berbuah bagi Tuhan. Cek keadaan hati kita. Apakah hati kita itu seperti pinggir jalan? Apakah seperti tanah yang berbatu-batu, yang hanya gembira sesaat, tapi tahan sebentar saja? Apabila datang penindasan atau penganiayaan atas diri mereka, atas usaha mereka meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan. Banyak saat ini, banyak dihadapi orang-orang Kristen yang sengaja meninggalkan apa yang jadi nubuatan Tuhan untuk kenyamanan sesaat. Yang Tuhan katakan itu seperti benih yang ditabur di tanah berbatu. Ada juga yang seperti di Semak Duri, di mana ada kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit mereka, sehingga firman itu tidak berbuah. Kalau aku melakukan firman itu, tidak kongsi sama dia, bagaimana bisa cuan? Kalau aku melakukan firman itu dan gabung dengan itu, aku kalau di sini nggak bisa cuan dong. Mending nggak melakukan firman, mending gabung sama itu. Yang penting Tuhan dapat persepuluhannya. Setelah terjadi suatu, Tuhan ditinggalkan. Kenapa? Tidak cuan bersama Tuhan. Itu dialami orang-orang zaman sekarang. Bagaimana bisa berbuah 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat? Kalau keadaan hatinya itu seperti itu. Jadilah tanah yang baik, yang bisa ditabur benih yang baik, sehingga bertumbuh, berbuah. Kalau kita tidak berbuah, apapun dalam diri kita kan diambil, dibakar. Gimana ada sisanya? Dibakar di neraka emang ada. Bisa berfirman atau apa. Jadi selama di bumi ini, kenyataan yang harus kita terima, ada surga, ada neraka. Tuhan berkata sendiri kepada banyak ini ya, kepada banyak nabi dan rasulnya. Dan pendeta saat ini pun masih banyak yang ini yang menerima penglihatan ada surga, ada neraka. Ini kenyataannya.
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kebanyakan akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga daripadanya akan diambil. Firman Tuhan, rahasia kerajaan surga. Adakah di situ? Mari kita cek hati kita. Selama di bumi kesempatan kita. Asalkan tidak menyakal Roh Kudus ya. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Amin ya. Amin. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Kita praktekkan apa yang dikatakan Tuhan. Saling mendukung ya. Saling mendukung di dalam Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan berkat itu. Saling menolong. Itu yang diajarkan dalam firman yang selama ini kita bahas. Saling bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, karena itu ada hukum Kristus. Masih banyak yang dikatakan Tuhan. Dan apakah itu ada dalam hati kita? Yang terpenting lagi, keadaan hati kita itu seperti apa? Mari jaga hati kita agar menjadi tanah yang baik. Agar ada benih dalam hati kita. Sehingga Tuhan menumbuhkannya berkali-kali lipat, karena ada benih dalam firman itu. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Untuk agar kita bisa berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita tentang perumpamaan ini. Adakah firman dalam hati kita? Adakah karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga dalam hati kita? Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perkataan-Mu hari ini. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Kau benar-benar baik, benar-benar luar biasa, benar-benar Tuhan kami yang nyata Yesus. Terima kasih Yesus, kiranya setiap firman yang kami dengarkan, kami perkatakan hari ini Tuhan, kami ucapkan hari ini, bertumbuh kuat di dalam roh hati jiwa kami Tuhan, sehingga berbuah lebat menjadi berkat surgawi, berkat duniawi dalam hidup kami, untuk memberkati orang-orang sekitar kami Tuhan, berkati keluarga kami, ataupun
sampai ke ujung bumi setiap orang yang ingin Kau berkati melalui kami. Amin Yesus. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan. Biarlah selama kami hidup Tuhan, kami menjadi kepanjangan tanganmu untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenananmu dan pernyataan yang benar-benar kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari-hari ini dan hari-hari kami selanjutnya hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.